Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai, Mohon Gin. maaf ya, ini Warahmatullahi terjadi wabarakatuh. trouble ya. Iya, Nah, Bu. laptop jadi nggak bisa login. Lama sekali loginnya. Ya, mohon maaf sekali lagi. Iya. Silakan bisa dimulai. Ya baik Bu. Jadi di video, Pembawa acara, moderator, mangga. Siap, Bu. Sorry, bro. Baik, kalau begitu kita mulai saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tanggung tipayun, mangga hayu orang sanggakeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu mana tos masihan ka urang sadaya kesehatan, kakiatan, dugi katiasa ayeuna ngiringan Zoom dina acara kajian Islam. Seru sekali. Anu bertema sejarah kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salajengna sholawat miwah salam mugia tetap ngocor salamina kajungjunan orang sadaya nyaeta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sehilap ke para sahabatna kulawargina orang sadaya salaku umatna. Kukituna abdi di dieu kawiatan hatana keamanahan ku panitia kajian Islam seru sekali. Janten pangjajab acara atanapi pangjurung waktos dina ieu acara kajian Islam seru sekali. Dina acara ieu aya 3 rupi acara nyaeta nu kahiji bubuka, anu kadua na maoskeun ayat suci Al-Qur'an nu bade disanggakeun ka kersana Kang Agit. Anu katilu eta acara inti tausiah tentang sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu bade disanggakeun ka kersana Ibu Elis Roslianti MKM. Salajengna doa sinareng tutup. Doana ku kifaratul majlis. Kumargi waktos tos tabuh 8 supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang mulai wae nyaeta acara kahiji bubuka urang buka wae acara ieu ku bacaan bismillah sarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna mangga acara kadua nyaeta maoskeun ayat suci Al-Qur'an nu bade disanggakeun ka kersana Kang Agit. Waktos dina tempat disanggakeun. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab
وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kak Kersana Kang Agit parantos maoskeun aya suci Al-Qur'an nyata labet karena acara salangna nyata acara inti tausiah anu bade disanggakeun Kak Kersana Ibu Elis Roslianti MKM mangga waktu sinareng tempat nyanggakeun. Atur nuhun Bapak moderator ya. Atur nuhun oge ka host anu tos memfasilitasi Zoom. Kapuntena trouble karena mengganti perangkat, mungkin sepertinya seperti itu ya. Mengganti perangkat dan lumayan lama ya. Mohon maaf waktunya tersita banyak. Sampai setengah jam ya. Di sini mungkin saya bukan untuk memberikan tausiah ya, tapi hanya sekedar sharing saja. Sharing mengingatkan ya. Saling mengingatkan. Alhamdulillah, dua-duanya jadi bisa. Ini aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Yang saya hormati rekan-rekan dosen sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Hadirin mahasiswa-mahasiswi program Studi D3 Keperawatan tingkat 1, 2, dan 3 yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga hingga detik ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi walaupun hanya dalam media Zoom atau media maya ya, dalam kesempatan dalam acara KIS. Salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat kelak di yaumil zazan nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mahasiswa-mahasiswi sekalian,
saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian dan juga Bapak Ibu dosen, atau mungkin pada kesempatan ini Bapak Kaprodi hadir ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini untuk memperingati kelahiran Rasulullah, manusia terpilih pada akhir zaman. Baik, di sini mungkin saya bukan untuk mengajari saudara-saudari sekalian, tapi saya di sini hanya untuk mengingatkan saja, mengingatkan di sini untuk supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauladani semua apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, sebagai umat Islam kita wajib menjunjung nilai-nilai agama, yakni nilai-nilai yang ada pada kaidah Al-Quran dan Hadis. Pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, kita mencoba menggali nilai-nilai agama Islam lebih jauh lagi, khususnya yang berkaitan dengan sejarah lahirnya Nabi besar kita Muhammad SAW, yakni bahwa kelahiran Nabi Muhammad di dunia ini merupakan salah satu petunjuk bagi kita untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, tetaplah pada kesempatan ini kita lebih mengkaji lebih jauh lagi dan kita bisa sharing di sini ya. Mungkin ada beberapa sumber-sumber yang berbeda, tetapi insya Allah akan sama ya, tujuannya sama. Yang mana bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ini adalah manusia terpilih di akhir zaman ya, yang sekaligus menjadi panutan dalam mempraktekkan setiap petunjuk-petunjuk dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita ya, sehingga pada saat nanti kita di akhirat nanti kita bisa mendapatkan syafaat, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja saya akan sedikit mengupas atau sedikit mengingatkan mengenai kelahiran Rasul kita, junjungan kita, manusia terpilih di dunia ini ya. Manusia terpilih di dunia ini, manusia yang paling baik di akhir zaman, yakni Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana suaranya putus-putus ya? Iya Bu, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Gimana ya? Ini saya udah nyari tempatnya yang paling strategis, sinyalnya paling bagus. Ya, nanti di akhir saya akan menayangkan video, mungkin ya bisa nanti Anda simak dan nanti rekan-rekan sekalian bisa bikin resume dari video tersebut, bisa ditarik kesimpulan ya dari sejarah yang patut kita ulas sejarah tersebut ya, dan sejarah tersebut tidak boleh kita hilangkan, yakni tentang kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana seperti kita ketahui bahwa
Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan dari keturunan Abdul Muthalib atau juga suku Quraisy yang pada saat itu di Makkah ya, pada saat itu diawali dengan keturunan Hijr Ismail atau Nabi Ismail pada saat itu ya, dan kemudian menurunkan tahtanya kepada keturunan Abdul Manaf, yakni Abdul Muthalib ya, itu adalah kakeknya Rasulullah SAW. Pada saat itu dia menjabat sebagai raja di sana, sebagai pimpinan di Makkah ya, dan dia sebagai pemberi makanan ataupun minuman kepada jemaah haji ya, dan jemaah haji tersebut tidak perlu membayar sepeser pun untuk mendapatkan minuman ataupun makanan. Nah, pada cerita yang saya baca, sejarah yang saya adopsi, itu Abdul Muthalib pada saat kerajaan Abdul Muthalib dan sebelumnya dan beberapa ratus tahun yang lalu, yang seperti kita ketahui bahwa sumur Zam-Zam pada saat kenabian Nabi Ismail ya, pada saat itu setelahnya Nabi Ismail itu sumur Zam-Zam di Makkah itu tertimbun tanah dengan beberapa ratus tahun yang lalu, dan sumber airnya diimpor dari luar, diambil dari luar. Sehingga jika terus-menerus seperti itu, Abdul Muthalib berpikir ya, jika terus-menerus seperti itu, maka di Mekah itu akan kelaparan, akan kekurangan air ya, tidak subur. Nah, sehingga pada saat itu Abdul Muthalib baru mempunyai satu anak, yakni Haris ya, anak yang pertama. Sehingga Haris itu menganjak besar ya, dan pada saat itu Abdul Muthalib itu adalah seorang raja yang kaya raya dan sangat dermawan, dikenal pada saat itu ya. Kemudian dia bermimpi 1 kali, 2 kali, dan sampai ketiga kali dia bermimpi mendapatkan petunjuk untuk menggali tanah untuk mendapatkan sumur Zam-Zam kembali ya, yang sudah tertimbun beberapa ratus tahun yang lalu. Nah, pada saat itu Abdul Muthalib bermimpi harus menggali air yang akan menyuburkan, yang memberikan syafaat kepada semua umat di seluruh dunia. Apa katanya yang membuat syafaat tersebut? Di dalam mimpinya Abdul Muthalib bertanya seperti itu ya. Nah, dia bermimpi sampai ketiga kali air yang bisa memberikan syafaat, Zam-Zam katanya gitu ya. Sehingga dia artikan Zam-Zam itu, mungkin dalam pikiran Abdul Muthalib berpikir bahwa air Zam-Zam itu pasti itu adalah air yang suci ya, seperti halnya pada saat zaman Nabi Ismail, zaman Siti Hajar ya. Nah, maka dia berpikir bahwa sumber air tersebut ada di sekitar Ka'bah ya. Nah, yang mana pada saat itu masih banyak yang menyembah berhala ya, di sekitar Ka'bah itu masih banyak berhala, ada yang menyembah berhala, ada yang sa'i, tawaf, dan lain sebagainya ya. Pada kesempatan itu dia juga mendapat petunjuk, ada burung yang mematok darah dan penyembelihan hewan kurban pada saat itu ya. Penyembelihan hewan kurban di situ darahnya mengalir ke tengah-tengah halaman Ka'bah ya. Nah, di situ juga ada burung yang mematok darah tersebut, sehingga di hari kemudian dia bergegas lagi melihat ke tempat tersebut ya, Abdul Muthalib beserta anaknya, anak yang pertamanya, karena dia baru punya satu anak ya, yang bernama Haris seperti kita ketahui ya. Nah, ketika itu di hari kemudian Abdul Muthalib menghampiri tempat yang sebelumnya ya,
Nah, pada kesempatan itu ada semut ya, ada lubang semut dan semut tersebut menggigit kakinya Abdul Muthalib. Nah, kaki Abdul Muthalib digigit oleh semut tersebut. Nah, Abdul Muthalib berpikir bahwa di sini ada lubang katanya. Nah, lubang tersebut ternyata betul ada lubang sarang semut ya. Nah, di situ dia mendapat petunjuk lagi ya. Maka dia membawa cangkul untuk menggali, barangkali disitulah tempatnya sumur Zam-Zam, sehingga dia menggali dan diketahui oleh kaum Quraisy ya, "Hai Abdul Muthalib, sedang apa kamu? Sedang berbuat apa? Pikiran konyol apa kamu membawa cangkul dan menggali tanah di depan Ka'bah?" katanya gitu. Dicemooh oleh kaum Quraisy yang lainnya, oleh tokoh-tokoh agama Quraisy yang ada di situ ya. Kemudian Abdul Muthalib memberikan arahan kepada Haris, silahkan dibuat sibuk semua orang yang sedang sibuk tawaf, yang sedang sibuk menyembah berhala dan lain sebagainya, sehingga tidak ada kesempatan untuk melihat dan memperhatikan Abdul Muthalib yang sedang menggali tanah tersebut, sehingga Haris sibuk mengalihkan perhatian, kemudian Abdul Muthalib juga sibuk untuk menggali tanah. Sampai dengan tanah tersebut mendapatkan langsung ke sumur atau pangkal mata air tersebut, sehingga terpancarlah air dari situ. Ya, ternyata itu adalah sumber air Zam-Zam. Ya, nah maka pada saat itu airnya sangat banyak sekali. Ya, dihampirilah oleh kaum Quraisy yang lainnya. "Wah, kamu ternyata sudah berhasil Abdul Muthalib," katanya gitu ya. "Sumber air ini untuk kita semua ya, milik kita semua." Lah lantas kata Abdul Muthalib, "Lah siapa bilang ini untuk Anda, untuk kalian semua? Saya yang mendapat mimpi, saya yang menggali, saya mendapatkan. Kenapa jadi milik bersama gitu ya?" Kata Abdul Muthalib seperti itu. Nah, terjadilah perseteruan di situ ya, sehingga akhirnya pada saat itu masih percaya terhadap dukun ya. Nah, yang mana yang seperti kita ketahui ya, bahwa jika kita percaya terhadap dukun, baru bertanya saja kepada dukun, itu sudah dosa yang sangat besar ya. Baru saja kita menghampiri dukun atau mempercayai dukun, kita datang ke dukun untuk bertanya ya, karena petunjuk yang benar itu dari Allah SWT, bukan dari dukun ya. Nah, pada saat itu masih banyak kaum Quraisy yang percaya terhadap dukun. Nah, pada saat itu kaum Quraisy bersepakat dengan Abdul Muthalib untuk menanyakan ke seorang dukun perempuan yang sangat terkenal ya di kota Madinah. Nah, pada saat itu mereka bergegas ya, entah berapa orang ya, di keterangan itu tidak dijelaskan berapa orang pasukan yang akan mendatangi dukun yang ada di Madinah tersebut ya. Nah, dukun tersebut ternyata setelah sampai ke Madinah sedang pergi ke luar kota ya. Entah keluar kotanya, kota tersebut dia tidak ada yang tahu ya. Sehingga di tengah perjalanan mereka kehabisan air ya, tidak ada air ya. Mau balik lagi ke Mekah jauh ya. Nah, sehingga mereka berpikir, wah kita akan mati kelaparan dan kehausan di sini. Sebaiknya kita menggali kuburan saja. Nah, pasukannya seperti itu ya. Sebaiknya kita menggali kuburan saja. Ada yang menggali kuburan untuk teman-temannya ya, ada yang mungkin ada yang kuburannya tidak tertutup. Nah, sementara Abdul Muthalib berpikirnya berbeda ya. Wah, itu pikiran konyol katanya gitu ya. Masa kita harus menyerah ya? Gak boleh kita menyerah ya, sehingga bergegaslah Abdul Muthalib naik ke untanya. Nah, pada saat Abdul Muthalib naik ke unta, sebelum sampai ke kota yang dituju ya, sudah kelaparan, kehausan pasukannya semua ya. Kemudian Abdul Muthalib bergegas mencari sumber air ya, sehingga kaki untanya itu menghentak-hentakan bumi. Pada saat hentakan-hentakan kuda tersebut,
kudanya Abdul Muthalib ternyata mengeluarkan air, mengeluarkan sumber air. Dan seperti kita ketahui, Abdul Muthalib itu adalah orang yang sangat dermawan, orang yang sangat baik, sehingga pasukan-pasukannya dipersilakan untuk minum. Ya, dipersilakan untuk minum sepuasnya. Nah, pada saat itu pasukannya berpikir, Allahu Akbar, ya. Dan kebiasaan mereka itu setiap mereka mendapatkan apapun itu selalu diucapkan Allahu Akbar, ya. Subhanallah, Maha Suci Allah, Masya Allah, Maha Suci Allah, ya. Allahu Akbar, Maha Suci Allah. Ternyata memang kamu ditakdirkan untuk memiliki sumur Jam-Jam tersebut. Ya, Allah sudah mentakdirkan kepadamu Abdul Muthalib. Jadi kita nggak perlu mendatangi dukun tersebut. Nah, diputuskanlah pada saat itu untuk kembali ke Mekah. Dan dengan tanpa ada pemilihan, ya, tanpa ada pemilihan raja, disitulah dipilihlah Abdul Muthalib sebagai pimpinan di kota Mekah, ya. Nah, setelah itu kota Mekah sangat subur makmur, ya, sehingga para jemaah haji dipersilahkan untuk dari manapun yang datang dipersilahkan untuk meminum air Jam-Jam, ya, siapapun dipersilahkan dengan seizin dari Abdul Muthalib. Nah, setelah itu juga semakin kaya raya, ya, sehingga Abdul Muthalib bernazar, jika saya mempunyai anak laki-laki 10, maka akan saya korbankan salah satu di antara anak saya laki-laki tersebut. Ya, seperti yang kita ketahui, Abdul Muthalib mempunyai 16 orang anak, 6 perempuan dan 10 laki-laki. Yang ke-10 anak laki-laki itu adalah Abdullah. Abdullah seperti yang kita ketahui adalah ayahnya Rasulullah SAW. Ya. Nah, ternyata Abdul Muthalib dikaruniai 10 anak laki-laki. Ya. Nah, maka setelah itu dia ingat sama nazarnya, sehingga dia akan melakukan kurban anaknya. Nah, seperti yang kita ketahui juga, ya, di sana itu sering mengundi, ya, dengan cara undian. Nah, dia undi dari anak yang ke-10 itu. Ternyata yang keluar 3 kali, yang keluar itu tetap Abdullah. Ya, anak Abdullah itu adalah anak yang paling disayang oleh Abdul Muthalib. Anak laki-laki paling kecil yang paling disayang oleh Abdul Muthalib, ya. Paling disayang tapi harus dikurbankan, ya. Karena bernazar. Abdul Muthalib bernazar untuk mengorbankan jika Allah mengijabah doanya, memberinya 10 anak laki-laki, ya. Nah, ketika dia bernazar, dia hendak mengorbankan anaknya Abdullah itu di depan Ka'bah, ya. Maka kaum Quraisy merasa kaget, ya, sehingga menghampiri Abdul Muthalib tersebut. Hai Abdul Muthalib, apa yang kamu kerjakan? Ya, sementara apa kamu tidak sadar? Sementara kamu itu adalah seorang figur, seorang raja, ya, yang nantinya jika apapun yang kamu lakukan pasti akan diikuti oleh kaum-kaummu. Ya. Untuk apa kita memiliki anak sehingga harus dikorbankan? Terus, hai rekan-rekan sekalian, kata Abdul Muthalib, saya punya nazar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hendak mengorbankan salah satu anak saya jika Allah mengkaruniai saya 10 anak laki-laki. Ya. Nah, iya, tapi kan itu bukan solusi yang terbaik, ya, menurut rekan-rekan dari Abdul Muthalib tersebut. Ya. Nah, sehingga mereka berkonsultasi secara hukum, ya. Nah, bagaimana kalau kita tanya lagi ke dukun yang ada di Madinah tersebut? Nah, kali ini mereka beranjak ke Madinah untuk menemui dukun tersebut, dan pada saat itu dukun tersebut ada di tempatnya, ya. Maka si dukun memberikan penjelasan kepada Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, silakan kamu buat dalam satu batu, ya, ditulis di dalam batu, tulislah dalam batu nama anakmu Abdullah dan juga
setiap satu batu itu satu nama Abdullah dan 10 nama unta yang harus dikorbankan gitu. Jadi sampai dengan 10 batu. Jadi 10 batu, 10 nama unta dan 10 nama Abdullah ya. Sehingga dari undian-undian tersebut ya, undian pertama Abdullah yang keluar, kedua Abdullah lagi yang keluar, sehingga akhirnya mendapatkan undian bahwa unta lah yang keluar. Nah, karena Abdul Muthalib itu adalah orang yang sangat kaya raya ya, sehingga akhirnya disepakati bahwa Abdullah itu setara dengan 100 unta ya. Maka 100 unta tersebut dikurbankan ya oleh Abdul Muthalib. Sehingga tidak jadi Abdullah yang dikurbankan pada saat itu ya. Kemudian Abdullah beranjak dewasa ya. Ketika beranjak dewasa, Abdullah itu banyak sekali perempuan yang hendak menikahi Abdullah ya pada saat itu. Tetapi Allah mentakdirkan bahwa Abdullah dijodohkan dengan Siti Aminah. Ya, Siti Aminah tersebut berasal dari Madinah ya. Jadi Rasulullah itu keturunan 2 tempat tanah suci ya, dari Mekah dan Madinah. Dari Mekah itu ayahnya, dari Madinah itu adalah ibunya. Ya, ketika Abdullah dan Siti Aminah menikah ya, langsung Siti Aminah dinyatakan hamil ya pada saat itu. Dari keterangan yang saya baca, pada saat kehamilan kedua bulan, Abdullah meninggalkan Siti Aminah untuk berdagang, ya, untuk berdagang dan mempersiapkan kelahiran anaknya. Nah, ketika usia 6 bulan, ya, walau alam bisawab ya, mungkin Anda mendapatkan keterangan-keterangan yang lain, silahkan ya. Yang pastinya harus sumbernya terpercaya ya. Nah, pada saat itu Abdullah sakit di saat sedang berdagang tersebut ya. Maka ada beberapa orang yang memberikan informasi pada Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah ya, bahwa Abdullah sedang sakit keras ya. Ketika itu Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, memberikan amanah kepada anaknya Haris yang pertama ya, untuk menjemput Abdullah untuk dibawa ke Makkah ya, untuk dirawat di sana. Sebelum sampai ke tempat tujuan ya, ternyata Abdullah sudah meninggal dunia. Nah, di dalam keterangan yang saya baca, Abdullah meninggal dunia ketika Siti Aminah sedang hamil 6 bulan ya. Nah, pada saat itu sehingga Rasulullah tidak pernah bertemu dengan ayahnya ya. Jadi Rasulullah lahir pada saat itu ketika 50 hari setelah terjadinya perang gajah ya, maka dinamakan tahun gajah ya. Seperti yang kita ketahui juga, Rasulullah dilahirkan pada saat itu pada hari Senin ya, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah bertepatan dengan tanggal 20 atau 21 April 571 Masehi ya. Pada saat itu suku Quraisy sangat membanggakan Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah ya, dengan keturunan-keturunannya, karena pada saat itu seorang raja itu sangat masyhur, sangat bangga ya jika mempunyai anak yang banyak, jika mempunyai keturunan yang banyak ya. Nah, pada saat Rasulullah dilahirkan, itu banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keajaiban Allah ya. Dan diawali dari sejak kehamilan Siti Aminah, bahwa Siti Aminah bermimpi anaknya tersebut menyinari, memberikan sinar ke seluruh dunia, ke seluruh pelosok dunia ya.
petunjuk dari mimpinya Siti Aminah seperti itu. Nah, pada saat lahir keajaibannya yang pertama pada malam dilahirkannya Nabi Muhammad SAW itu ada bintang, ya. Ada yang tahu bintang apa atau ada yang pernah dengar? Nah, bintang tersebut diketemukan pada saat lahirnya Rasulullah SAW saja. Ya, itu tapi kita itu tidak boleh mempercayai bintang ya. Dalam ajaran agama Islam itu keterangan tersebut ada di Taurat ya. Di Taurat dan Injil. Ya, dari keterangan yang saya baca seperti itu. Ya. Kemudian keajaiban-keajaiban yang lainnya, Rasulullah dilahirkan dalam keadaan sudah terhitan. Ya, sudah dihitan. Dan tali pusatnya sudah lepas. Ya. Sehingga kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib sangat bangga terhadap kelahiran cucunya tersebut. Ya. Nah, pada saat lahirnya tersebut, keajaiban-keajaiban tersebut, dengan adanya keajaiban-keajaiban tersebut, ya, kakeknya Rasulullah membawa Rasulullah berkeliling Ka'bah. Wahai cucuku, ya, wahai cucuku, engkau adalah orang yang ajaib. Kalau istilah kita ya, bahasa kita, engkau ada orang yang ajaib. Ada sesuatu yang besar yang akan terjadi denganmu, gitu, seperti itu. Maka kamu aku namakan Muhammad. Nah, pada kesempatan itu kaum Quraisy nggak ada yang bernama Muhammad, ya. Nah, kenapa Abdul Muthalib memberikan nama cucunya Muhammad? Karena pada saat dia berdagang, dia mendapatkan petunjuk dari orang Nasrani bahwa akan ada nabi akhir zaman, ya. Itu Taurat dan Injil yang sebetulnya itu mengakui bahwa nabi dan rasul yang sesungguhnya, yang nabi dan rasul akhir zaman yang sesungguhnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Di Taurat dan Injil yang benar itu seperti itu, ya, bahwa di kota Makkah itu akan lahir seorang anak yang akan diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan nabi akhir zaman, yaitu namanya Muhammad, gitu ya. Dengan mendapatkan petunjuk-petunjuk yang lainnya, Abdul Muthalib memberikan nama tersebut Muhammad. Dan Nabi Muhammad tersebut tidak ada nama yang sama di kaum Quraisy di sana. Ya. Hanya Muhammad satu-satunya cucu Abdul Muthalib. Ya. Dari sejak itu Nabi belum dijadikan nabi ya pada saat belum mendapatkan wahyu, tapi banyak sekali keajaiban-keajaiban pada saat kelahiran Rasulullah SAW. Mungkin itu adalah petikan dari kisah kelahiran Nabi kita, junjungan kita, manusia terpilih ya, manusia akhir zaman terpilih ya, Nabi kita Muhammad SAW. Itu saja mungkin. Nanti boleh Anda menyimak video yang akan saya share di sini ya. Atau sebelumnya ada yang hendak kita diskusikan, silakan. Atau sudah pada ngantuk? Belum, Bu. Sinyalnya Bu keluar masuk mulu. Iya Bu, sinyalnya. Sinyalnya ya? Hujan Iya ya? Bu, lagi hujan. Hujan Bu. Hujan gelap dordar Bu. Iya Bu, sama. Kalau di sini di Bu hanya gerimis aja. Iya, Bu, sama Bu, gerimis. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silahkan. Kita diskusi aja ya. Sifatnya Ibu tidak memberikan tausiah pada saat ini. Mungkin Ibu ini bukan faknya ya, bukan ustazah. Wah, jauh sekali kalau dikatakan seperti itu. Dikatakan tausiah juga, aduh, sangat jauh sekali, malu ya. Masih cetek ya ilmunya. Mohon maaf, kita sama-sama belajar saja. Ya. Iya, Bu.
Ibong, atau mungkin ada informasi yang berbeda dengan Ibu, silakan. Ya Bu, siap Bu. Bu izin bertanya. Silakan. Iya, Rapi, Mbak. Gini Bu. Gini Bu, kan juga itu kan sejarah kelahiran Rasulullah SAW ya Bu ya. Apakah ada pelajaran atau hikmah yang kita bisa ambil gitu dari sejarah kelahiran Rasulullah ini gitu Bu? Dari sejarah kelahiran Rasulullah ini banyak sekali yang kita bisa petik ya. Mungkin ada yang bisa jawab sebelum Ibu jawab, silahkan. Banyak sekali dari mulai tadi ya, kisah kakeknya, kemudian sampai dengan kelahiran Rasulullah. Ya, bahwa kita pertama mungkin ya, sebelum Ibu, silakan sebelum Ibu yang menjawab, ada yang bisa, yang tadi sudah menyimak cerita dari Ibu sepintas sekilas cerita yang Ibu jelaskan, silakan. Bapak MC mungkin, Bapak moderator mungkin bisa menjelaskan. Ada yang menyimak nanti dikasih nilai plus ya. Tidak ada. Mungkin ya yang bisa kita petik hikmahnya dari kelahiran Rasulullah SAW bahwa Nabi akhir zaman adalah Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian kita itu tidak seperti keterangan yang saya baca ya, bahwa berdukun itu, percaya terhadap dukun itu dosa yang sangat besar, dan bahkan kita baru datang aja mengunjungi dukunnya dengan maksud untuk bertanya tentang nasib kita ya, tentang undian nasib kita, mengundi nasib ya ke dukun. 40 hari ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru berniat saja, apalagi sudah sering kita mengunjungi dukun ya. Mengunjungi dukun, berkeramat kepada dukun ya. Keramat itu ada di rumah ya, ada pada ibu kita. Jadi kita mau minta doa, doakanlah, minta doa ke orang tua kita, ke ibu kita, ke ayah ibu kita ya, ke ibu kita, ke ayah kita, tidak kepada dukun. Kemudian dari setiap peristiwa tidak langsung menjas bahwa ini A, bahwa ini B ya. Harus bermusyawarah terlebih dahulu. Apapun harus dimusyawarahkan, disepakati bersama terlebih dahulu. Tidak boleh langsung menjas bahwa ini A, bahwa misalnya Rapi itu A, jelek misalnya gitu. Atau juga Fikri Gumelar misalnya A atau B. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya, seperti yang diajarkan oleh kenabian kita, oleh Rasulullah kita ya. Selalu ada musyawarah. Mungkin itu saja ya, Rafi. Ya Bu. Ada lagi? Izin bertanya Bu. Ibu mau bertanya. Iya Ibu, mangga. Aduh lah tanya Bu. Sok, mangga dipayun. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad teh suri tauladan yang baik ya Bu. Nanti ada episode berikutnya ya. Ya Bu. Kan ku zaman ayeuna kan orang kan sebenarnya ku gadget gitu untuk menyikapi gitu Bu. Bong, putus-putus Bong. Suaranya putus-putus. Ini lah Bu sinyalnya ya.
Coba diulang. Atau ditulis aja, dicatat. Coba ya Bu satu kali lagi ya Bu, berulang. Ya, enggak. Jadi gini Bu, untuk menyikapi ya Bu peradaban zaman dengan suri tauladan yang baik Rasulullah gimana Bu? Agar kita mengalami suri tauladan Rasulullah di zaman sekarang. Suri tauladan Rasulullah di zaman sekarang bagaimana cara mentauladani Rasulullah SAW di zaman sekarang? Ya Bu, begitu Bu, benar Bu. Maaf Bu, ini suaranya. Kita dengan selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik ya seperti teladan dari kakeknya Rasulullah ya, selalu berbuat baik pada siapapun, pada yang beragama apapun, selalu berbuat baik. Iya Ibu. Menjalankan sunnah Rasulullah SAW, menjalankan semua ajaran-ajaran, aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah SAW. Iya Bu, Ibu. Sholat sunnah, puasa sunnah ya, dan banyak kali amalan-amalan yang lainnya. Iya Ibu, makasih ya Bu. Dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Iya Ibu, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi? Ibu mau bertanya Bu. Silakan Bu Melar. Jadi gini Bu, Nabi Muhammad kan tidak menjadi nabi sedari lahir. Nah, akhlak sama akidah dan akhlak Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul itu seperti apa sih Bu? Akhlak Nabi Muhammad SAW sejak lahir itu seperti apa? Sejak lahir Rasulullah SAW sudah berakhlak yang mulia, ya. Karena dia itu manusia terpilih ya, manusia pilihan, manusia yang sempurna, sehingga banyak sekali keajaiban-keajaiban dari sejak lahir pun. Keajaibannya yang pertama tadi adanya bintang apa tuh namanya? Kemudian itu bintang tersebut ada di Taurat dan Injil ya. Dijelaskan di Taurat dan Injil pada saat itu ya. Taurat dan Injil yang sesungguhnya ya. Kemudian ketika lahir sudah tersunat, sudah terhitan ya. Jadi tidak perlu dihitan lagi Rasulullah. Kemudian tali pusatnya pun sudah putus dengan sendirinya, sudah bagus ya, sudah putus dan sudah nggak ada luka ya sama sekali. Nah itu selalu diberikan dari semua kehidupannya juga baik ya, dan dia juga sehingga nanti ya ada cerita selanjutnya menjadi penggembala kambing dan lain sebagainya ya. Jadi akhlak-akhlaknya karena dia manusia terpilih ya, manusia pilihan, banyak sekali keajaiban. Akhlak-akhlaknya juga akhlak terpuji semua ya, memberikan tauladan yang baik ya, tanpa ada celah sedikit pun ya. Ya Gu. Jadi dia kepribadian sehari-hari di rumah, kemudian kepribadian akhlak sehari-hari dengan masyarakat, dengan lingkungannya itu tanpa celah sedikit pun. Bahkan banyak ya cerita-cerita berikutnya, nanti ada cerita-cerita berikutnya. Sama orang yang meludahi pun dia juga tetap baik, ya. Sama orang yang mencela pun dia tetap baik, ya.
Iya Bu, siap. Ya, Ya, baik, baik ini Bu, sebetulnya terima saya mau kasih Bu. share. Saya mau share itu ya, mau share video, Iya Bu. tapi udah ngantuk apa Bu? Dikasih itu Bu, dikasih link aja Bu, nanti nontonnya di YouTube. Oh iya, oke. Dikasih link aja ya. Nanti kasih link, soalnya ini durasinya lama juga ya. Durasinya Iya. cukup lama, 2 jam. Ya, nanti dari video tersebut, tadi Ibu sudah secara singkat ya menjelaskan secara singkat kisah Rasulullah SAW dari mulai kisah kakeknya sampai dengan lahirnya Rasulullah SAW. Nah, di situ nanti di video tersebut Anda bisa bikin resume atau juga video pendek ya. Nanti kirim ke Ibu ya. Nanti Ibu kasih linknya. Nah, setiap pertemuan itu ada sertifikat ya. Itu mungkin nanti kasih linknya atau linknya dikasih aja sekarang ya. Iya, nanti disalin. Di sini ya Ibu juga masih belajar, jadi kalau misalnya ada yang berbeda, silahkan ya diungkapkan pada saat kesempatan ini. Kita sharing ya, mungkin ada mendapatkan informasi yang berbeda. Silahkan. Ini link YouTube aja, langsung ke YouTube ya. Bisa di-download juga kisahnya. Ya. Banyak sebetulnya ya, tapi ini aja. Cukup satu. Silahkan linknya di-copy. Iya Bu, nanti di-offline-in Bu videonya. Nah, untuk kehadiran absensi terisi semua. Sudah Bu. Belum Bu, masih ngeload. Masih download ya. Pakai Lagi hujan Bu. ada sinyal. Oh iya. Silahkan di-copy aja boleh mungkin ya link absensinya. Nanti kalau sudah keluar Zoom juga bisa ngisi. Atau ada batas waktu ya Pak Andan, Pak Hen? Ada Bu. Oh iya, oke baik. Atau sambil diskusi aja silahkan. Mungkin ada yang berbeda, mendapatkan informasi yang berbeda. Silahkan, boleh kita sharing di sini ya. Karena di sini Ibu juga bukan ustazah, bukan ahli agama ya. Ibu hanya seorang manusia yang banyak kekurangan ya. Iya Bu, sama-sama belajar ya Bu. Iya, sama-sama belajar. Mengingat kembali ya mungkin banyak yang lupa ya, meskipun dari keluaran pesantren mungkin lebih lebih paham ya mengenai sejarah lahirnya Rasulullah SAW. Sebetulnya kalau mau dikupas tuntas dari semenjak zamannya Siti Hajar dan Hijri Ismail itu sangat panjang, nggak cukup 2 jam. Ya, maka Ibu singkat saja tadi ya. Kalau mau dikupas tuntas itu dari keturunan terdahulu, kerajaan pertama di Saudi Arabia ya, di Makkah terutama itu panjang sekali kisahnya. Nggak cukup 2 jam menjelaskannya.
depan ya, alamat email, nih, nama, jangan sampai salah isinya ya. Sampai 30 menit ke depan. Bisa diisi. Iya, Bu. Nah, langsung sertifikatnya 5 menit kemudian langsung masuk ke email masing-masing ya. Assalamualaikum Ibu, saya mau bertanya Bu. Waalaikumsalam ya. Ya Uli, apa kabar Uli? Alhamdulillah Uli baik. masih di Ciamis? Enggak Bu, Masih di udah di Ciamis sini. terus? Di Cirahong sekarang mah, bukan Mana? di Ciamis. Di mana? Di Cirahong Bu, Oh, di siapa di Cirahong? di rumah nenek. Oh, rumah nenek. Cirahong di mana? Iya. Dekat jembatan. Enggak Bu, enggak dekat jembatan Bu, dekat lampu merah. Oh, masuknya itu Cirahong. Iya, Ibu saya mau nanya Bu. Mau nanya, mangga. Ya. Bagaimana caranya mendidik anak zaman sekarang biar bersuri tauladan kepada Nabi Muhammad? Terima Tadi sudah kasih. dijawab ya. Tadi sudah ada pertanyaan sama dengan Kang Rizal ya. Oh itu mah Pertanyaannya. disuruh Bu sama kakek, katanya pengen tahu Bu, terus ditanyain sama Ruli. Iya, tadi pertanyaannya sama kayak Kang Rizal. Jawabannya dengan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik ya. Dengan kita mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah ya, dengan kita memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Seperti itu pedoman kita. Ya. Oh iya Bu, nggak fokus berarti Bu tadi Bu. Oh iya, kenapa nggak fokus? Belum makan Yang Bu. main dulu. Waduh, jam segini belum makan. Hujan Bu. Hayat ya Rul ya. Nggak ada payung. Dan ini juga sama. Baik, cukup sekian aja mungkin ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih perhatiannya, terima kasih semuanya ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, jaga selalu 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan ya. Ya. Nah, silakan 30 menit ke depan, Anda silakan di copy saja linknya ya. Link absensinya 30 menit ke depan masih bisa, ada beberapa menit ke depan mungkin ya, masih bisa isi link absensi. Ya, 5 menit kemudian setelah isi link, maka sertifikat langsung masuk otomatis ke email masing-masing ya. Terima kasih moderator ya. Terima kasih juga tadi yang sudah membacakan resisi Al-Quran, ketua tema kita, Kang Agit ya. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya apabila pertemuan kali ini ada kesalahan, kekurangan, kehilafan, mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dengan topik yang berbeda ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih host, Pak Andan, Pak Henry, rekan-rekan dosen sekalian ya, Pak Kaprodi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu.
Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kang Ramdan, mangga Baili Barade ditutup. Ya, Kasih, hatur nuhun ka Bye, kana Ibu Piper. Sosial MKM Anuntos Bang Takger. See you later, Bu. Mang Ramdan manikase Mang Ram. Nanti teh. Izin live ya semua teman-teman sekalian Ya, Bu. Mangga, Ya Bu. Bu, terima Ya, kasih Bu. Bu. Ya, Bu. Bu. Terima kasih, Ya, Bu, Cek, siap laksanakan. Ya Bu, Api, Bu. hatur nuhun ka Ibu anu tos masihan materi ka urang sadaya. Masuk ke Ibu. Alhamdulillah acara demi acara parantos rengse sadayana mangga urang tutup wae ku maoskeun doa kifaratul majlis sasarengan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Allahumma astaghfiruka wa bihamdika atubu asyhadu an la ilaha illa anta Wilayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun kasadayana ya mangga parantos sadayana. ngiringan Nuhun. acara ieu. Kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bye bye, Piper.